Bahasa Sunda Cirebon. Bahasa Sunda Cirebon adalah bahasa asli Kap Cirebon dan salah satu bahasa yang dituturkan oleh sebagian masyarakat Cirebon di ruang lingkup Kap Cirebon. Bahasa Sunda Cirebon ini berbeda dari bahasa Sunda Priangan. Perbedaan itu terlihat dari tidak adanya tingkatan bahasa pada bahasa Sunda Cirebon sedangkan bahasa Sunda Priangan memiliki tingkatan bahasa. Secara umum bahasa Sunda Cirebon masih mempertahankan bentuk lama serta kosakata lama yang ada pada naskah-naskah klasik yang ditemukan dan tidak ada perubahan yang signifikan. Bagaimana dengan bahasa Sunda Priangan yang dianggap sebagai bahasa halus? Bahasa Pangsaena. Bagus tidaknya suatu bahasa itu hanya perspektif semata jadi tidak perlu dianggap sama pada dua kebudayaan yang berbeda seperti antara bahasa Sunda Priangan dan bahasa Sunda Cirebon. Tetapi apa yang terjadi di lapangan sebagian penutur bahasa Sunda yang dianggap standar yang dianggap paling baik acap kali mereka semena-mena dan diskriminatif terhadap perbedaan yang ada. Seperti contoh bila orang Cirebon yang berbahasa Sunda Cirebon berkata, "Aing mah teu kawas nyane jam sekieu nyane kakarek embol kandi baesi." Hur jelaskan ka aing. Mungkin sebagian orang Priangan akan mengenyitkan dahi. I eta basana meuni kasar kitu. Tanpa mereka memahami sejarah bahasa yang mereka banggakan itu. Bahasa Sunda Cirebon adalah bahasa Sunda yang masih mempertahankan bentuk lama tidak terpengaruh bahasa Jawa yang dibawa Kesultanan Mataram. Bahasa ini hampir serupa dengan bahasa Sunda Banten yang mempertahankan otentik kata dan bahasa yang lama seperti contoh dalam bahasa Sunda Banten ditemukan kata, inyana, untuk kamu sedangkan di Cirebon terdapat kata, inya, dan, nyana, nyane. Nyaneh, sedangkan pada bahasa Sunda Priangan tidak ditemukan kata itu. Otentikah bahasa Sunda Priangan? Bahasa Sunda Priangan yang sering dibanggakan sebagai bahasa yang terbaik ternyata tidak otentik. Mengapa? Karena bahasa ini telah terkontaminasi dan ada campur tangannya dengan bahasa Jawa, Mataram, di mana masyarakat Priangan kala itu dipaksa belajar au-au khas Jawa Mataraman. Hal ini terbukti dari pengubahan struktur bahasa yang tidak ditemukan pada bahasa yang masih mempertahankan otentik bahasanya seperti bahasa Sunda Cirebon dan bahasa Sunda Banten. Dalam berbahasa memiliki fungsi yaitu sebagai alat komunikasi. Ketika berbahasa kasar atau halusnya suatu bahasa itu hanya perspektif. Kita belajar dari keragaman bahasa yang ada di Cirebon di mana satu bahasa pada blok tertentu dengan blok lain tidak ada saling mengklaim bahasa saya lebih baik, bahasa kamu jorok. Karena kapasitas. Tata aturannya sudah berbeda tanpa gesekan sedangkan lebih jauh lagi bila perbedaan budaya seperti Cirebon dan Priangan lantas apakah pantas orang Priangan berkata bahasa Sunda Priangan lebih halus bahasa Sunda Cirebon itu kasar. Jorok tidak beradab. Padahal bahasa Sunda Cirebon masih mempertahankan keotentikan bahasanya tanpa mengubahnya. Ini membuktikan bahwa bahasa Sunda Cirebon masih sangat otentik tidak terpengaruh oleh bahasa Jawa, Mataram. Bukti bahwa bahasa Sunda Priangan sama dengan bahasa Jawa. 1. Lemes, Sunda Priangan, Krama, Jawa. 2. Sedang Priangan, Madya, Jawa. 3. Kasar Priangan, Ngoko, Jawa. Pada intinya dalam berbahasa hanya satu fungsi yaitu sebagai alat untuk mempermudah komunikasi. Ketika bahasa Sunda Priangan memiliki tata aturannya sendiri dengan undak-usuknya tentunya bahasa Sunda Cirebon pun memiliki tata aturannya sendiri tanpa undak-usuk maupun tingkatan bahasa. Jadi untuk apa dipermasalahkan dan mengklaim bahasamu kasar? Ikuti saya yang paling bagus, itu akan menyalahi fungsi bahasa itu sendiri. Lebih baik arif dalam berbahasa dan menghargai bahasa yang berbeda dialek.